Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abdurrahim di Solo Podcast episode kedua season pertama. Ya kan, kali ini ya saya membahas materi yang santai-santai saja, yang ringan-ringan aja ya. Nggak mau terlalu yang berat-berat amat ya gitu kan. Karena jujur aja, em, di sini ya, saya selalu berulang kali kan, kalau teman-teman saya nanya kayak gitu kan, view-nya kok dikit, habis itu, ya nggak begitu anu lah, nggak kayak yang lain-lain kayak gitu. Karena jujur aja sih kalau yang aku jawab sama teman-teman itu ya karena materinya terlalu berat, kemungkinannya seperti itu. Walaupun jujur aja yang saya tonjolkan di situ materi-materi tentang agama mayoritas lah ya kan. Tapi kan meskipun agamanya agama mayoritas kan materinya materi minoritas juga gitu. Jadi ya hasilnya pun minoritas kayak gitu. Beda dengan minoritas-minoritas yang lain kan. Itu sih. Apalagi dilihat kalau misalkan ya para pendengar-pendengar apa segala macam yang memang view saya itu ya orang saya juga kayak gitu. Untuk menjangkau yang lebih luas lagi kayaknya ya pesimis ya kan, pesimis ya. Itu juga ya ada teman-teman juga yang ngasih masukan kayak gitu kan, kenapa nggak coba di TikTok kayak gitu kan. Wah, berat lagi itu kan, untuk masuk ke sana tuh berat lagi. Apa nggak ada yang bisa gue jual sih di situ. Mendingan ya di YouTube aja sih. Di YouTube sambil kalau misalkan main Twitter ya paling lihat-lihat aja. Twitter, Instagram, TikTok juga saya cuman ya lihat-lihat aja sih keanehan-keanehan anak-anak zaman sekarang kayak gitu kan. Apa-apa serba diumbar, kemudian ya senggol sana senggol sini itu. Tuh yang anu. Kemarin juga sempat sih, masih masih ada sih kayaknya kalau terutama di YouTube, konten-konten nyenggol-nyenggol orang kayak gitu kan. Live streaming nyenggol orang, nyenggol artis kayak gitu kan. Mungkin mereka pikir, yang dilakukan artis-artis biasanya pada zaman dulu itu mereka kira itu beneran, bukan gimmick, ya real lah kayak gitu kan. Padahal itu sebenarnya ya kalau menurut aku gimmick, yang mana mereka itu ada tujuan tertentu untuk promosi apa segala macam. Dia mereka bikinlah settingan-settingan kayak gitu kan, hujat sana hujat sini apa segala macam, berantem dan lain-lain. Dites lah sama anak-anak TikTok kan, bunda-bunda gitu, mami-mami gitu. Nah, ujung-ujung ya dilaporkan sama artisnya. Dan em, herannya aku jujur aja sih ya, kalau misal apa ya, kalau kita sudah bad guy itu kan ya, oh sudah berani menyerang itu kan otomatis kan ya resikonya sudah kita tahu lah itu bakalan kemana ya kan, bagi kita bisa bakalan masuk penjara dan lain itu sudah pasti sudah. Nah, itu karena kata-kata saya apa segala macam, kata-kata orang itu atau kata-kata yang mau saya ucapkan untuk menyerang orang itu kan bisa jadi itu berdampak negatif bagi saya. Bisa jadi saya masuk penjara kalau misalkan orangnya nggak suka. Tapi kayaknya nggak kepikiran deh kayaknya orang tersebut kayak gitu. Ya ujung-ujung akhirnya menangis, sekali lagi menangis meminta maaf. Itu sih yang miris bagi aku kan. Kalau yang ku tonton di Marvel atau di film-film Hollywood kan nggak kayak gitu tuh. Kalau misalnya kalau dia sudah nyerang orang nih udah sikat-sikatan ya mati itu sudah.
Sudah kayak gitu kan, penjara woi. Udah, memang itu yang memang dia siapkan kayak gitu kan. Nggak ada yang dia takutin lagi kayak gitu. Ya mati itu ya sudah, itu sudah. Kutunggu kau di neraka. Wah, itu kalau yang aku bilang, aku yang tonton di film itu nggak ada mereka itu minta maaf atau apa kayak gitu kan ketika sudah kalah kayak gitu, nggak ada. Itu cuman ya nggak tahu sekarang ini kan. Alhamdulillah ini ya podcast ini kayaknya enak sekali aku kayaknya main-main podcast kayak gini kan ngalor gitu sambil rebah apa kalau aku nih bikin apa lagi ngerekam audio nih sambil sender-sender nih asik gitu kan. Kalau yang biasa-biasa itu masih harus siapkan lighting kemudian ini ya. Oke, lanjut. Eh, kita ngibah orang nih kayaknya nih ya. Aduh. Tapi kalau misalkan aku misalkan gini ya. Aku bikin standar yang bagus, betul-betul lah. Oh, apa ya, sesuai idealisku kayak gitu. View-nya nggak sampai kemana. Gitu. Itu juga bingung juga aku. Apakah mungkin terlalu edukatif kayaknya. Nah, ya, waktu aku bikin channel aku ini kan ngembangin channel ini memang betul-betul edukatif. Standarnya memang ini juga kan karena ya lihat-lihat di komentar kan, wah, ayo dong bikin konten-konten yang edukatif kayak gitu, yang mendidik, jangan yang seperti itu. Ya namanya saya sih orang polos nan lugu nih kan ya cobalah bikin konten edukatif kan. Satu kali upload, dua kali upload, sampai sekarang posting. Itu kan. Ada juga beberapa teman sih yang nyarankan kalau misalkan mau mau tenar him, coba aja lihat di TikTok gitu kan kayak yang sudah-sudah itu kan senggol sana, senggol sini kayak gitu kan. Him ya kata temanku itu. Kalau mau trending, mau viral, senggol. Jadi itu kan podcaster nomor satu. Sekilas sih betul juga ya kan kalau kita mau nyenggol itu orang. Paling tidak kan wah lah pokoknya. Cuman yang aku pikir lagi takut nih kalau kita orang Kalimantan ini musiah-musiah ya kan. Orangnya santuy, view-nya nggak bergerak kemana, ujung-ujung kita dilaporkan sama dia, diciduk ke polisi, kan nggak worth it, oh, ya kan, nggak balik modal kita, dia ngelaporin kita sudah kita nih masuk penjara, duit nggak ada, kayak gitu kan, um, videonya pun nggak trending. Itu lagi yang aku pikir kayak gitu kan. Kalau mau nyenggol Deddy Corbuzier kayak gitu. Atau nyenggol yang lain. Yang paling tinggi kan Deddy Corbuzier kayak gitu. Dan jujur kalau untuk Deddy Corbuzier ini apa ya? Aku sering ngobrol sama teman-teman itu. Dia ini salah satu artis yang betul-betul menjaga betul kayak gitu. Nah, nama baiknya kayak gitu. Coba sekali-kali kayak gitu kalau untuk Deddy ini apa ya? um, nyabu kek atau apa kek bikin video apa kayak gitu syur apa kayak gitu kan jadi ada bahan gitu ada bahan untuk apa namanya untuk menaikkan nano kayak gitu kan itu langsung wah kita sudahlah gitu kan masalah dosa tuh belakangan dulu nih AdSense padahal jujur aja jujur ya kalau misalkan kita standar aku ya
itu kan ngegibah orang, ya kan, itu aib orang, ya kan. Ya kalau dia sudah salah tuh ya sudahlah, gak usah lagi dibicarakan, gak usah lagi disebar. Tapi ya kalau waktu aku ngobrol sama temanku, kalau kamu kayak gituin pola pikirmu tuh lurus kayak gitu aja, ais, nggak bakalan kemana YouTube-mu tuh, percaya ya. Kayak gitu, itu butuh, kita membuat konten itu butuh apa ya, di challenge untuk ya kayak gitulah pokoknya, tabrak sana tabrak sini lah. Kalau misalkan mau putih bersih kayak ideal yang kamu pikirkan yang ada di otakmu, 2000 subscriber dengan 15 view per video itu aja sudah syukur-syukur, sudah itu syukur-syukur, sudah nggak usah lagi kau mengeluh, sudah. Ya juga kalau kau mau anu tuh apa yang kau bikin kayak gitu, senggol Dedi lah, senggol ini apa itu, itu batasannya ya nyali aja lagi. Serem juga kalau ngikuti teman-teman itu kan, apa kayak nge-review apa itu kan. Aduh. Ya ya itu sih problematika, apa ya, drama-drama susahnya kita jadi konten creator yang edukatif, ya kan. Di satu sisi kita punya tanggung jawab moral nih, uh, tanggung jawab moral gitu ya, em, dengan apa, dengan subscriber kita, dengan view kita kan, ya biasalah. Di apa ya, di YouTube kan kalau orang komentar kan kayak gitu, bikin konten-konten yang edukatif coy, jangan rusak generasi bangsa nih. Sudahlah, kita nih sudah cerdas loh, ujung-ujung ya tetap ditonton juga yang channel-channel rusak itu. Nggak tahu sih arahnya netizen sekarang itu maunya kayak gimana gitu, juga bingung juga kayak gitu kan, nggak konsisten apa yang mereka omongkan kayak gitu. Ya banyak sih yang sempat ku kritik juga, bukan ngeritik sih, tapi mencoba memahami aja sih maunya netizen itu kayak gimana kayak gitu kan. Netizen yang budiman ini kan, yang sudah standarnya tuh kalau menasehati itu standar-standar tingkat tinggi semua kayak gitu kan. Kayak contoh Najwa Shihab yang dibahas itu, yang sempat dikritik sama teman-teman itu netizen itu, ya kenapa dia nggak berhijab kayak gitu kan, padahal beliau itu putrinya ulama besar lah kayak gitu kan. Tapi ya kalau aku sih, kalau kayak Najwa Shihab ya itu, dia sudah sopan, dia sudah bagus apa segala macam, nggak terlalu vulgar, ya udah. Dan dia pun juga nggak mencoreng nama baik keluarga juga, ya oke aja. Cuman ya selalu kalau anu tuh apa ya, komen-komennya tuh yang tingkat tinggi semua, itu standar mereka itu kayak Deddy Corbuzier tuh kan, harusnya begini-begini deh sholatnya kayak gitu kan, harusnya begini-begini, sudah kamu jangan begini-begini gitu kan, kamu sudah harus yang begini-begini. Baru masuk Islam loh sudah diberi wejangan-wejangan, aturan-aturan yang sudah levelnya tuh level tingkat tinggi gitu kan. Ya, sudah itu nggak tahu aku. Dan jujur sih yang nggak masuk akal juga bagi aku, artis itu harus memberikan contoh yang positif, yang baik kayak gitu kan, jangan sampai memberi contoh yang buruk kepada anu
Ya itu biasa aku temukan komentar di channelnya Uus, Deddy Corbuzier, waktu itu di channel-channel yang lain lah, Piki Pik dan stand up komedian yang lain kayak gitu. Jujur aku bingung kayak gitu kan. Ya mereka itu siapa kayak gitu kan. Mereka ya cuman konten kreator, YouTuber, ya artis pada umumnya, mas-mas pada umumnya kayak gitu. Bukan apa ya, bukan ulama sekelas mazhab, sekelas Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, enggak sekelas itu mereka itu. Cuman hanya mas-mas biasa aja kayak gitu. Eh Nanti takut ditiru oleh generasi anak-anak kecil atau apa kayak gitu. Itu aku juga bingung kayak gitu kan. Jujur ya, kalau yang kulihat di lapangan itu jauh lebih brutal ketimbang apa yang mereka tampilkan sebenarnya. Dan itu nggak ada sangkut pautnya sama para artis kayak gitu. Misal contoh ya kan, ada artis yang oh, bertingkah senonoh kayak gitu. Ya nggak bisa juga diikuti oleh kayak saya meskipun saya fans beratnya dia gitu. Misalkan saya ngefans sama Close the Door Deddy Corbuzier, ya nggak mungkin juga kalau misalkan dia nenggak sabu sekilo aku terus ikutan juga kayak gitu kan, nenggak sekilo juga, ya nggak mungkin. Ya dia ya saya kayak gitu. Dan toh pun ketika dia berbuat salah, misal, ya nggak ngapain harus dia minta maaf ke kita kayak gitu kan. Oh itu kesalahan pribadi dia. Lain hal kalau misal dia korupsi, misalkan pejabat korupsi, ya itu berhubungan dengan kita toh. Dia harus minta maaf ke kita. Melakukan suap menyuap, oke, yang istilahnya ada dengan kebijakan publik lah. Itu ya harus minta maaf ke publik kayak gitu. Tapi kalau misal kayak Coki Pardede, Anji dan lain sebagainya harus minta maaf, ditayangkan di media kayak gitu. Ya ngapain? Buat apa? Supaya 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 memberikan contoh nih kalau ini nggak baik kayak gitu. Ya dengan dia ditangkap itu sebenarnya itu kan sudah perbuatan yang dilarang di negara kan. Kita sudah tahu yang kayak contoh Coki Pardede, Anji, ya kalau dia sudah ditangkap ya otomatis itu sudah perbuatan melawan hukum. Itu nggak perlu lagi dia suruh minta maaf. Ya urusan dosamu ya sudah, itu urusanmu sana. Kau ikuti aja sudah. Mau direhab, kau mau dipenjara, sudah itu aja concernmu di situ. Masalah minta maaf ke kita mah nggak usah. Kalau aku ya kan. Ya, tapi ya gimana lagi? Em, Kayaknya kalau yang kuliah belakangan ini ya, kayaknya banyak yang nggak adil deh kalau dari sisi hukum. Terutama ya para netizen itu, kalau misalkan ke orang lain, kalau misalkan ke artis luar aja, apapun yang dia lakukan kayak gitu meskipun bertentangan dengan agama, ya didukung full, disupport full. Tapi giliran artis-artis kita kayak gitu, salah dikit aja selesai, habis, di cancel. Wah jangan undang ini lagi, ngapain undang ini, dia kayak gini dan lain sebagainya. Aduh, kalau bisa tuh jangan undang yang orang bodoh kayak gitu.
harus yang ini. Tapi ya ditonton. Dan juga kalau sekarang itu yang kulihat itu orang itu lebih cepat berkomentar daripada mikir. Marah dulu, komentar dulu, baru mikir. Gitu. Kita nggak pernah nanyakan ke orangnya atau istilahnya apa ya. Kalau dia ngomong dulu kan kenapa kamu ngelakuin itu. Nggak pernah. Mas, itu nggak boleh loh. Kayak gitu. Itu salah. Kalau bisa mas kayak gini. Ini nanti sampean kalau misalkan kesini nanti hasilnya nanti akan kesini. Itu kan kita harusnya seperti itu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kan ke situ supaya dia jangan sampai ya kejeblos masuk penjara kah atau melakukan tindakan yang melanggar hukum. Nah, harusnya ke situ. Tapi ya kalau sekarang itu orang lebih banyak itu yang kulihat ngehujat aja kayak gitu. Udah dihujat kayak gitu. Nggak pernah mau mendengar klarifikasinya. Ditanya dulu kenapa. Di satu sisi juga yang kulihat konten kreatornya pun sama. Apa ya, dulu ya waktu aku masih ngaji di pondok pesantren kayak gitu kan, ada pepatah yang mengatakan kayak gini, kalau kamu mau terkenal kencingi sumur zam-zam. Kita semua santri tahu kalau itu tuh jangan sampai dilakukan. Itu hal bodoh kalau kita mau melakukan hal seperti itu. Tapi kalau sekarang, justru itu yang dikejar, gitu kan? Justru itu yang kita cari, gitu kan, supaya naik kayak gitu, senggol sana senggol sini, kemudian membuat konten-konten yang kontroversial dan lain sebagainya, kayak gitu kan. Lah ujung-ujung begitu dihantam netizen, baru minta maaf kan, maksudku tuh begini loh, aku tidak ada niat menyinggung ini apa segala macam, tapi di videonya yang sudah di take downnya ya seperti itu kayak gitu kan. Orang ya netizen bisa bereaksi seperti itu kan karena video kita yang seperti itu. Ya kalau memang mental kita nggak kuat, harusnya jangan membuat video yang seperti itu. Pada saat kita membuat konten, setiap konten kita pasti mikir lah, apakah mungkin karena aku aja mungkin yang mungkin sudah terlalu tua kayaknya ya kan, termasuk manusia yang patut dilindungi kayak gitu, mungkin ya sudah hampir punah, yang masih berpikir tuh jauh ke depan kayak gitu, masih mikir perasaan orang kayak gitu kan. Oh ini nanti bakalan bersinggungan dengan ini nih, kalau bisa jangan dulu, atau mungkin kata-katanya harus seperti ini. Kalau yang lain enggak kayaknya, justru itu yang mereka tabrak. Ya ujung-ujung ya memang betul sih kalau view tinggi, terkenal, tapi ya jujur ya banyak yang kena, masuk penjara, dibully orang. Aduh, bingung gue mikir. Ya kan, akhirnya keluarga mereka juga yang cemas, yang deg-degan ngelihat anaknya seperti itu. Serba salah sih
Di satu sisi mereka sudah tahu netizennya barbar, itu juga yang di satu sisi ya netizennya juga kalau memang itu sudah ya nggak ada anfaedah ya sudah. Sebenarnya sih simpel, kalau menghakimi orang kayak gitu nggak usah ditonton. Kalau yang nggak mendidik itu nggak usah ditonton, insya Allah tobat mereka itu, ya kan. Contoh konten-konten maksiat itu coba aja nggak usah kalian tonton, besok-besok mereka bikin konten kajian agama Islam langsung insaf. Tapi kalau misalkan masih ditonton aja kayak gitu kan, masih view-nya masih tinggi gitu kan, ayo lagi update video ya, jadi ya itulah. Kalau kita membahas masalah sosial media nih nggak ada habis-habisnya, bakalan ada aja masalah. Saya juga bingung kayak gitu, mau dibahas nggak dibahas gimana kayak gitu kan. Saya tuh bukan ngebahas kejelekan orang sih sebenarnya, tapi kenapa kayak gitu, kok itu bisa terjadi, kok bisa kepikiran sama dia, kok bisa itu dibuat gitu kan. Itu aja sih yang aku masih itu kan. Kayak contoh yang terkena apa yang lagi trending kemarin itu kan, yang memvideokan apa anak yang apa tuan kemarin itu kan kalau di media kan kemarin di blur, tapi sama dia langsung di shoot secara vulgar kayak gitu sampai mukanya kelihatan. Dan aku bingung juga mikirnya, kok bisa dia melakukan seperti itu kayak gitu kan. Apa penasehatnya siapa kayak gitu, nggak bisa memberi nasihat apa kok bisa seperti itu sih aku yang bingung juga itu. Sama kayak contoh lagi, waktu mereka di endorse apa kasus kasusnya para afiliator itu, waktu mereka ditangkap itu kan kebanyakan alasan mereka itu karena itu mereka nggak tahu kalau ini bermasalah kayak gitu kan. Jujur sih, kalau aku pribadi waktu itu ya, kalau aku mau sebenarnya ya bisa-bisa aja aku berkilah seperti itu. Cuman kan ketika aku membuat konten nih, aku cek dulu kayak gitu. Laptopku juga bukan laptop bagus, nggak kayak laptop mereka tuh yang kencang, kemudian juga internet mereka juga kencang, enggak. Sama internet sejuta umat juga yang ku pakai. Laptop itu cuma Core i3, habis itu RAM-nya cuma 8, itu udah mentok itu, kentang banget. Tapi aku bisa buka karena apa, situs luar negeri. Kemudian aku juga bisa tahu bahwa itu bermasalah, itu tuh kan penipuan kayak gitu kan. Dan kalau misalkan kita melakukan hal tersebut kita akan melanggar hukum, sudah tahu. Dan aku pun juga kalau bahasa Inggris juga masih belepotan. Bahasa Inggrisku juga kosakataku masih kosakata broken language. Walaupun aku punya Oxford ya jarang aku gunakan juga. Aku lebih banyak menggunakan Google Translate supaya aku bisa dapat gambaran simpelnya nih kayak gimana sih. Itu aja. Tapi yang ku heran kayak gitu kan, anak-anak sekarang itu kayaknya malas ngebuka muka kayak gitu. Ya nggak tahu lah aku kayak gimana nanti ke depannya. Ya kan kalau misal sudah orang tua ya se, eh, se- seperti generasi yang sebelum-sebelumnya sudah meninggal, yang
cerdas-cerdas sudah meninggal, yang memikirkan segala sesuatunya sudah meninggal. Ya ujung-ujung hancur lah kayak gitu. Kayaknya kalau mereka ini para konten kreator yang pikirannya wadididio ini kayaknya gimana ya, aku heran itu yang anak-anak TikTok itu nggak ada apa support system dari keluarganya kayak gitu kan. Kalau aku bikin konten kayak gini gimana, aku tuh jujur aja kalau mau bikin konten itu pertimbanganku tuh keluarga. Jangan sampai aku membuat membuat konten itu merusak keluarga. Kan keluarga aku tuh jaga betul kayak gitu. Tapi kayaknya kalau yang sekarang itu antara keluarga sama mereka tuh kayaknya nggak ada. Bahkan aku bisa mengatakan kalau mereka tuh anak-anak broken home kayak. Nggak bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Bahkan mungkin ya kalau berdasarkan ilmu fake, mumayis aja belum 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 masuk lagi kategori hitungan mereka itu mumayyiz. Tuh kan. Tuh aja sih. Ya, itu aja mungkin ya kan. Curahan hati saya kayak gitu kan. Mungkin nanti ke depan mau bikin konten podcast yang lain lagi lah. Yang mungkin sedikit agak lebih spesifik lagi. Dan juga materi-materi untuk kajian kayak misalkan Bulughul Maram nanti itu masih tetap jalan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang salah menyinggung hati teman-teman semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian kalau ada saran, kritikan, masukan dan juga pertanyaan, silakan teman-teman atur di kolom. Kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.